ini kayaknya akan menjadi pertarungan yang bukan cuma soal sekedar taktik, tapi non-teknis juga. What's up EA Squad, back with me again, Eduardo Adam. Selamat datang kembali di channel gua. Di video kali ini kembali akan gua memprediksi pertandingan yang udah lu tunggu-tunggu banget. Dan ini udah highly requested banget dari lu, bahwa bang, bahas final Piala FA dong bang. Bang, bahas penampilan Arsenal pas mengalahin Man City di semifinal dong bang. Gua tahu permintaan lu itu didasari karena City kalah. Lu tahu kan City itu klub kesayangan gua. Jadi lu tahu ketika City itu kalah, bang bahas dong bang, bahas dong bang. Emang ngeselin lu semua ya. Tapi nggak apa-apa, gue orangnya fair. Ketika gue kalah, gue akan bahas juga. Ketika gue menang juga gue akan bahas. Gue orangnya fair karena gue sangat Jakarta fair. Jokesnya itu banget ya. Oke, langsung aja kita bahas finalnya. Sekaligus gue juga akan bahas kenapa Arsenal bisa menang lawan City. Oke, di final ini kan Arsenal akan ketemu dengan Chelsea, Derby London. Dua-duanya pelatih debutan di Premier League. Dan menurut gue, Lampard harusnya lebih punya keuntungan ketimbang Mikel Arteta. Kenapa? Karena Lampard itu menangani Chelsea dari awal musim, dari pramusim. Sedangkan Arteta datang di pertengahan musim, di mana dia sudah dilimpahi squad. Jadi dia benar-benar nggak bisa berbuat banyak dengan squad yang udah ada sekarang gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat, Lampard juga mengalami hal yang sama. Cuman bedanya Lampard itu nggak bisa datengin pemain. Dia cuma bisa memaksimalkan pemain yang ada, sekaligus mematangkan skema dan juga pemain-pemain yang udah balik dari masa peminjaman itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita lihat head to head dari kedua tim di musim ini, sebenarnya Chelsea masih lebih di atas Arsenal untuk musim ini. Kenapa? Karena Arsenal bermain 1-2 lawan Chelsea, lalu pada saat main di Chelsea, Chelsea berimbang 2-2 dengan Arsenal. Sebenarnya kalau kita lihat keadaan kedua tim ini, musim ini permasalahan mereka hampir sama. Bahkan menurut gue lebih di atas angin tuh Chelsea. Kenapa? Kalau kita tahu ya, kelemahan dulu deh. Kelemahan kedua tim London ini kan sebenarnya ada di defense. Soal penyerangan mereka oke lah. Maksudnya nggak terlalu banyak masalah kalau Chelsea. Bahkan bisa dibilang cukup subur. Dari sisi sayap, sisi tengah, sisi depan, mereka mayoritas nggak terlalu bermasalah banget. Yang masalah itu kan di lini pertahanan. Dari kiper, antara Kepa yang hancur, meskipun harganya mahal banget, sama Willy Caballero juga harusnya dia nggak terlalu bisa diproyeksikan untuk jadi kiper pertama. Di barisan defense-nya juga begitu, nggak terlalu bisa memberikan kenyamanan, jaminan pertahanan baik seperti Virgil van Dijk Liverpool kayak gitu. Nah, sementara Arsenal juga mengalami hal yang sama gitu. Center back mereka juga yang lawak juga gitu, tapi sometimes juga tiba-tiba bisa jago banget gitu pada saat ngelawan City. Itu kuncinya ya, gue kasih tahu. Pada saat ngelawan City, yang dilakukan sama Arsenal itu adalah cuma mengcopy apa yang City lakukan. Yaitu apa? Dia melakukan skema 3 back, fokus ketika bertahan dengan 5 pemain, karena City juga menyerang dengan 5 pemain. Nggak heran, karena Arteta bekas asisten pelatih City, asistennya Guardiola dalam jangka waktu yang lama banget. Jadi kita tahu lah seluk-beluk strategi itu, kelemahan keuntungannya seperti apa. Jadi nggak heran juga ketika Arsenal bisa ngalahin City. Oke, itu yang pertama. Setelah itu gue lihat ke belakang juga ada hal yang berubah di Arsenal semenjak dilatih sama Arteta, yaitu bahwa Arsenal ini siap capek, lebih mau lari, lebih fighting spiritnya lebih keluar. Cuma memang lagi-lagi itu semua nggak akan cukup kalau mereka nggak punya pemain yang pas, yang top, yang mumpuni, yang bisa menjalankan strategi dari Arteta. Terutama pemain-pemain macam David Luiz yang gue nggak ngerti kenapa diperpanjang kontraknya. Terus juga si Sead Kolasinac juga nggak bisa memberikan kenyamanan di area wingback ya. Malah menurut gue lebih bagus si Bukayo Saka. At least meskipun defense dia nggak terlalu strong banget, ketika di overlapping dia bisa memberikan kontribusi. Gue lebih suka itu. At least lu ada gunanya lah gitu. Pertarungan nanti akan seperti apa? Gue akan coba bahas di tactical analysis sesaat lagi. Di 3 match terakhir Chelsea itu mereka pakai formasi 3-4-3. Dan itu udah kelihatan formnya, udah kelihatan polanya, bahwa memang di beberapa pertandingan sebelum pandemi ini juga Lampard sempat mencoba beberapa skema permainan, skema formasi. Dan skema 3 back juga sempat Lampard pakai dan berhasil juga. Waktu itu kalau nggak salah pas ngelawan Wolves yang mereka bisa ngebantai Wolves di kandang 5 gol. 5-2 kalau nggak salah, apa 5-3, gue lupa. Dan berhasil. Nah, sementara Arteta dengan Arsenalnya, itu di 3 pertandingan terakhir itu mereka menggunakan skema 4-2-3-1, tapi di 2 pertandingan sebelumnya mereka pakai formasi 3-4-3, dan tentunya pada saat ngelawan City, yang mana itu berhasil. Nah, di pertandingan nanti, gue rasa kedua tim, ini prediksi gue ya. Prediksi lu apa? Seperti biasa, tulis di kolom komentar, oke? Gue pengen diskusi.
Kalau menurut gua, kedua tim kayaknya akan pakai formasi 3-4-3 juga. 3-4-3 di mana ketika ini beneran terjadi, pertandingan tuh akan matang banget di lini tengah. Jadi di sini kalau kita lihat skema benar-benar berjalan banget di lini tengah. Jadi benar-benar menurut gue kunci dari pertandingan ini adalah tim mana yang bisa mengendalikan lini tengah, tim mana yang bisa mengendalikan laju bola di lini tengah, mencegah lawan untuk bisa menerobos dari lini tengah. Menurut gue itu sebuah poin plus. Sebagai sebuah tim yang pengen menang, lu harus pegang lini tengah. Karena kalau misalkan pakai formasi ini ya, otomatis pasti lini tengahnya akan jadi full banget. Lu bisa pakai 4 pemain, lu bahkan bisa pakai 5 pemain. Dan ketika lu pakai 3 back, otomatis lu harus lebih dinamis wingbacknya. Maju, mundur, maju, mundur. Dan itu sebenarnya yang harus bisa diredam sama Arsenal. Karena Chelsea udah lebih fasih. Karena dari eranya Antonio Conte, terutama si Marcos Alonso, itu udah fasih banget dengan skema ini. Kita bilang lah Alonso defense-nya nggak terlalu oke-oke banget, tapi ketika di overlapping untuk maju, wow, ini pemain sih lumayan berbahaya. Nah, kalau kita ke tactical analisis, nah sebenarnya kalau kita bahas Chelsea dulu ya, Chelsea sebenarnya punya dua pilihan tactical. Dia bisa main bola panjang karena dia punya pemain yang mumpuni untuk itu, yaitu Olivier Giroud maupun Tammy Abraham. Dia bisa langsung long ball ke sini, ke Giroud, sehingga Mason Mount dan juga Pulisic bisa masuk untuk mengcover ruang, untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan sama salah satu center back-nya kalau misalkan dia nge-push Giroud. Situasinya mungkin akan kayak gini. Gue coba gambarin ya, Giroud, Mason Mount, Pulisic, Jorginho, Kovacic, Alonso, James. Lalu biasanya memang Chelsea terkenal dengan pola permainan yang high defensive line. Karena mereka juga pasti akan mengontrol pertandingan, mengontrol bola. Gue yakin, possession bola pasti akan dipegang sama Chelsea lebih banyak ketimbang Arsenal. Posisi Arsenal pun juga seperti ini, Laka, Auba, PP, 3 pemain depan bersama dengan Granit Xhaka, Bukayo Saka, Ceballos, dan juga Hector Bellerin. Nah, ketika bola langsung long ball ke sini, otomatis kan ada center back yang akan nyoba nih, nyolong-nyolong untuk memberikan pressing. Karena nggak mungkin dong dibiarin nyundul sendiri. Nah, ada lubang di sini tengah-tengah. Nah, ini bisa dimanfaatkan sama Pulisic maupun sama Mason Mount untuk bisa langsung mengkreasikan peluang. Apakah segampang itu, Dok? Sesimpel itu memang. Kalau defense-nya Arsenal lagi-lagi keteteran. Karena kita tahu ketika lawan City, wah, defense mereka dipuji-puji habis, terutama David Luiz. Tapi setelah itu, ya kembali lagi, bukan seperti center back yang bisa memberikan kualitas seperti Virgil van Dijk atau barisan pertahanan Liverpool. Bahkan City pun juga defense-nya hancur menurut gue. Nah, seperti itu. Kalau misalkan mereka bermain bola-bola rendah atau bola-bola membangun build up play dari belakang. Contohnya gimana? Otomatis begini nih. Ketika bola masuk ke 3 center back, nah, 3 pemain depannya Arsenal pasti akan pressing. Nah, ada 2 tipe pressingnya mereka. Either mereka langsung press one on one begini, 3 on 3. Tapi sebenarnya kalau misalkan pressing 3 on 3 begini, mereka akan lebih dapat keuntungan. Kenapa? Karena Willy Caballero punya, ya meskipun gak jago-jago banget sih umpan lambungnya atau umpan build up-nya ketimbang misalnya Ederson atau Alisson, tapi dia lebih paham lah skema itu karena dia kan sempat di City tuh dipegang Guardiola. At least dia tahu lah caranya bagaimana. Nah, bisa dengan skema ini dan otomatis ini akan menjadi keuntungan buat Chelsea karena mereka punya tambahan 1 pemain yaitu Willy Caballero untuk bisa membangun serangan. Nah, ada satu lagi opsi yaitu apa? Lacazette nggak terlalu maju, dia akan coba lebih ke tengah. Dia ngejaga aliran bola ini jangan sampai masuk ke Jorginho yang kita tahu Jorginho itu kan sebagai alur serangan Chelsea, terutama pada saat dilatih Maurizio Sarri ya. Jangan sampai masuk Jorginho, jangan sampai dikasih ke Kovacic. Jadi dia lebih ke shadowing area sini. Nah, ketika bola masuk ke Rudiger, otomatis ini akan lebih jangan sampai bola masuk ke Zuma ataupun ke Aspi. Jadi bukan one on one, tapi lebih ke zonal marking seperti itu. Nah, ketika misalkan bola lolos, udah ada Bukayo Saka dan juga udah ada Granit Xhaka sama Dani Ceballos yang menjaga Jorginho dan juga Kovacic. Tapi gue yakin si Jorginho sepertinya akan turun, minta bola sepertinya, dan Mason Mount kayaknya juga akan turun nih untuk menjadi ekstra gelandang di sini. Karena itu yang udah dilakukan sama Mason Mount selama 1 musim ini. Dia bukan pure sebagai sayap, dia bukan pure sebagai attacking midfield, dia lebih ke all round. Sebagai gelandang dia memang benar-benar pekerja banget. Dia bisa turun minta bola, dia bisa distribusi, dia bisa dribbling sendiri, pace dia lumayan bagus. Jadi gue sebenarnya suka juga sama pemain ini gitu ya. Nah, skema bola-bola pendek ini menurut gue akan jadi suatu keuntungan buat Chelsea kalau misalnya di besok malam
Arsenal main pakai skema 4 back. Kenapa? Kalau misalkan mereka pakai skema 4 back, berarti di sisi sayap ini akan ada lubang. Ada sisi yang bisa dieksploitasi sama entah itu Reece James, Alonso, maupun Pulisic, ataupun Mason Mount itu sendiri. Makanya sebenarnya ini udah bukan lagi bicara soal lagi-lagi kandang tandang, bukan lagi bicara soal sejarah, meskipun ntar gue akan bahas pengaruh sejarah dalam sepak bola itu apa ya, terutama Piala FA bagi Arsenal. Tapi bener-bener pure pemahaman taktikal dan juga pergantian pemain yang akan digunakan Frank Lampard dan juga Mikel Arteta di laga nanti di final Piala FA. Dan kalau misalkan Mason Mount nggak turun, Lampard fokusin dia untuk ngejaga area playmaker di area sepertiga lawan. Nah, misalkan akan tercipta seperti ini. Oke, Lacazette asumsi 3-on-3 ya. Nah, ketika Jorginho head-to-head sama Xhaka, Kovacic, Ceballos, ini akan bikin skema menjadi lebih berat bagi kubu Chelsea. Mungkin solusinya adalah Jorginho akan tukar dengan Kovacic, karena Jorginho akan lebih leluasa untuk melewati seorang dari Ceballos. Karena Ceballos kita tahu dengan defense dia nggak terlalu sebagus Guendouzi sepertinya. Cuma Guendouzi karena gue nggak tahu ini kayaknya akan dibuang juga sama Arsenal, entah itu dipinjemin atau dijual. Ceballos ini kan karakternya lebih ke attacking midfield ya. Ketika memang mereka Jorginho punya akses untuk bisa memberikan bola entah itu ke Giroud, Mount, Pulisic, Alonso ataupun James, menurut gua Arsenal akan berada dalam bahaya karena kita tahu ketika Pulisic punya ruang, ketika Mason Mount punya ruang, dan jangan lupa kalau misalkan mereka punya Willian yang bisa masuk menggantikan entah itu Reece James atau itu menggantikan Mason Mount, atau mungkin Lampard bisa mengganti posisi Kovacic dan Kovacic ini diisi sama Willian, itu malah lebih bahaya lagi bro. Willian kita tahu teka-teki perpindahan dia atau teka-teki masa depan dia di Chelsea udah terjawab nih, ya kan? Chelsea melunak, akhirnya Chelsea mau ngasih dia kontrak 3 musim, correct me if I'm wrong, terakhir gue baca kayak gitu. Dan ini akan jadi sebuah masalah juga buat Arsenal, karena di kubu Arsenal ini kan banyak banget pemain-pemain yang akan dicuci gudang, masa di Arsenalnya juga udah mulai nggak jelas. Itu kadang bisa mempengaruhi mental juga gitu, karena apalagi Auba dibilang katanya Piala FA ini akan jadi masa depannya Auba. Kalau misalkan Arsenal gagal di Piala FA, otomatis Auba akan dilego, katanya sih begitu, rumornya yang beredar kenceng begitu. Kalau misalkan Arsenal menang, Auba pun katanya masih mikir-mikir, tapi lebih ke condong bertahan di Arsenal. Kenapa? Sebenarnya menurut gue kedua pelatih lebih pengen menjuarai ini dengan dua pendekatan yang berbeda. Menurut gue Lampard pengen menang karena dia udah beberapa kali masuk final ya, seingat gue. Final UEFA Super Cup waktu itu lawan Liverpool, nyaris dia menang di debutnya, dia bisa ngalahin Liverpool dan juara UEFA Super Cup, itu sih keren banget. Cuma kalah adu penalti. Tapi secara permainan gue suka loh pada saat Chelsea-nya Lampard lawan Liverpool kemarin waktu itu, kalau lu nonton juga. Terus kalau Mikel Arteta bersama dengan Arsenal, dia lebih berhasrat untuk memenangkan Piala FA ini. Kenapa? Karena ini cuma satu-satunya jalan dia untuk masuk langsung ke fase grup Europa League. Ketika kita bicara masuk Europa League, lu pasti akan dapat tambahan duit. Apalagi di tengah pandemi kayak sekarang, duit lu habis gak dapet dari pemasukan tiket penonton, otomatis kompetisi ini akan jadi satu-satunya perjudian lu. Karena ketika lu gak dapet uang dari Eropa, uang yang akan lu dapetin tuh minim sekali untuk bisa mendapatkan pemain baru. Otomatis yang lu korbankan adalah menjual pemain atau meminjamkan pemain. Dan itu sepertinya opsi terakhir yang akan digunakan sama Arteta. Apalagi kita tahu manajemen Arsenal kan pelitnya bukan main gitu kan. Jadi ini kayaknya akan menjadi pertarungan yang bukan cuma soal sekedar taktik, tapi non-teknis juga. Entah itu non-teknis dari sisi pemainnya sendiri, entah itu non-teknis dari sisi Artetanya yang pengen membawa Arsenal masuk ke jalur Eropa. Tapi kalau menurut gua sih musim depan kayaknya Arsenal masih sulit bersaing untuk Liga Champions ya. Masih sulit karena lu masih punya City, Liverpool, Chelsea, MU. Menurut gua 4 tim ini yang musim depan akan naik turun di 4 besar sih. Spurs, Arsenal menurut gua masih rada sulit ya. Karena gosip-gosip transfer juga masih belum terlalu banyak, pola permainan juga masih belum kelihatan. Jadi kurang lebih sih itu prediksi gue untuk laga final Piala FA antara Chelsea versus Arsenal di laga yang akan dimainkan Sabtu jam setengah 12 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi itu aja prediksi gue, dan belum prediksi ya. Itu tadi baru analisis. Prediksi gue ini berat. This is the hardest prediction I ever did. Berat sih. Awalnya gue sebenarnya pegang Chelsea sih. Gue yakin banget Chelsea bisa menang. Tapi entah kenapa ya,
gue percaya sedikit akan sejarahnya Arsenal di final Piala FA cuy. Dari 20 mereka masuk final, 13 kali jadi juara cuy. Chelsea masuk final 14 kali, juara 8 kali barengan sama Spurs. Arsenal nih luar biasa di FA loh. Dan awalnya gue kira Chelsea kayaknya akan mudah, tapi gue lihat penampilan dia di FA beda banget sama di IPL. Dan karena faktor mereka mau ke Eropa, plus juga biar pemainnya ini dapat jaminan untuk bisa bertahan dan uang masuk untuk transfer, entah kenapa gue mengungguli tipis Arsenal bisa menang ya dengan skor yang cukup tinggi, entah itu 4-3 atau 3-2. Menurut gue sih prediksi gue kayak gitu, Arsenal yang akan menang menjuara Piala FA. Sorry banget buat fans Chelsea, tapi ini juga gue bikin prediksi ini susah men. Gue sebenarnya lebih senang Chelsea yang menang, tapi entah kenapa dengan sejarah tadi gue udah bilang, dengan performa, dengan berbagai faktor non teknis, menurut gue Arsenal sih bisa juara. Gak tahu ya, mungkin prediksi itu seperti apa, tulis di kolom komentar, gue penasaran banget. Thank you so much guys for watching this video. Seperti biasa kalau lu suka nih dengan video gue, like, jangan lupa share juga ke teman-teman lu yang senang dengan bola, yang pengen juga ngedengar tactical prediksi kayak gue. Atau mungkin lu juga bisa komen, seperti biasa tadi gue udah bilang gue pengen diskusi. Dan jangan lupa banget lu subscribe channel gue, nyalain juga tombol lonceng notifikasinya. Jadi ketika gue upload video lu langsung tahu, lu dapet notif. Jadi lu gak susah nyarinya di YouTube, oke? Thank you so much guys for watching this video. I'm Edward, I'm signing off. Remember we only live once, so spread the love and stay positive. Bye-bye.